adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu lagi karena kasih karunia Tuhan dan penyertaannya. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain, Itulah Maunya Tuhan. Dengan ikuti gerakannya Kak Putri ya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kami nafas hidup ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kiranya Tuhan berilah kami hati yang tunduk kepada Engkau sehingga kami bisa memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dengan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar di kelas sekolah minggu dengan satu tema, yaitu menanggapi perintah Allah. Bahannya terambil dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar 10 hukum atau perintah Allah yang diberikan kepada kita, yaitu yang disebut dengan hukum Taurat. Nah, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada kita tentunya mempunyai tujuan. Yang pertama, hukum Taurat itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah kudus. Maka kamu dan kita pun harus kudus. Yang kedua, melalui hukum Taurat, kita diingatkan dan kita diajari bagaimana cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, melalui hukum Taurat, kita sadar
bahwa sesungguhnya kita membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, karena kita semua adalah manusia berdosa dan kita tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat ini secara sempurna. Oleh sebab itu, kita membutuhkan Yesus yang sanggup menolong kita. Nah, tetapi anak-anak, ada beberapa orang yang menganggap dirinya sudah baik, ya, dan sudah mengikuti dan menaati perintah Allah dengan sempurna. Nah, contohnya ya, kita akan belajar di dalam Alkitab orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik dan sudah taat, ya, padahal sebenarnya belum. Ya, kita lihat di dalam Matius tadi pasal 19 ayat 16 sampai 22, yaitu cerita tentang orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini menganggap dirinya bahwa dia telah mematuhi semua perintah Allah dengan sempurna. Tetapi ternyata tidak, ya. Ternyata tidak, anak-anak. Dia belum melakukan semua perintah Tuhan secara sempurna. Kalau kita baca dalam Matius pasal 19 ayat 21, ya, pada waktu mereka berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, di saat itu Tuhan Yesus memerintahkan kepadanya untuk menjual hartanya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, tetapi bagaimana reaksinya? Di ayat 22 dikatakan bahwa ia sedih, ya, ketika mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia sedih karena banyak hartanya. Nah, masalahnya anak-anak bukan karena orang muda ini adalah orang kaya, tetapi masalahnya itu kita lihat di sini, ya, di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, orang ini dia tidak mau mengaku dosanya. Dia menganggap dia sudah melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna, padahal belum. Yang kedua, ya, orang muda ini juga tidak mengakui bahwa dia membutuhkan Kristus. Dia menganggap bahwa dia mampu melakukan sendiri semua perintah yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita lihat juga orang muda ini masih sangat memegang erat hartanya. Dia sangat cinta dengan hartanya, ya, sehingga ketika Tuhan menyuruh dia untuk menjual hartanya dan membagikan kepada orang-orang miskin, dia sangat sedih mendengar itu. Dan yang terakhir, orang muda ini merasa bahwa dia sudah cukup baik, ya, karena telah mematuhi hukum Taurat. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dari percakapan anak muda ini dengan Tuhan Yesus, ternyata dijelaskan di situ bahwa pemuda ini sebenarnya belum menyembah Tuhan dengan segenap hatinya. Juga dia belum mengasihi sesamanya dengan sungguh-sungguh. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang sudah melanggar perintah Tuhan. Tuhan tidak suka dengan perbuatan seperti itu. Bukanlah kekayaan yang membuat seseorang untuk mendapatkan hidup kekal atau keselamatan, tetapi hanya percaya atau beriman kepada Yesus Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita. Nah, anak-anak, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita baca dari atas, kita dapat mengambil satu kesimpulan, ya, bahwa bagaimana cara kita menanggapi perintah Allah tadi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, saya akan
jabarkan kepada kita semua ya. Hal yang pertama, ya, sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menanggapi perintah Allah? Satu, ya, kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan. Sebab semua manusia sudah berdosa. Ya, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Dan karena kita berdosa, maka kita pun tidak mampu melakukan segala hukum-hukum Taurat atau perintah Allah itu dengan sempurna. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama yang kita lakukan adalah mengaku dosa. Yang kedua, anak-anak, setelah kita mengakui dosa kepada Tuhan, maka kita harus juga mempercayakan hidup kepada Yesus. Ya, atau dengan kata lain, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, setelah kita percaya kepada Yesus dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Yesus, maka nanti poin yang ketiga adalah Yesuslah atau Allah lah yang akan mengubah hati kita sehingga kita ditolong untuk mampu melakukan ya dan taat kepada firman-Nya atau kepada hukum-hukum yang diberikannya. Melalui apa? Melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kuasa Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk percaya dan taat. Nah, jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketiga poin tadi ya, jangan lupa setelah kalian menerima atau belajar tentang 10 hukum Taurat Allah, maka ada 3 cara bagaimana cara kita menanggapi perintah Allah tersebut. Nah, sekarang kakak akan mengajak kalian untuk berdoa. Doa pengakuan dan ucapan syukur. Anak-anak ikuti di dalam hati ya. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih telah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat kami. Dia mengambil alih hukuman yang pantas kami terima untuk dosa kami. Kami percaya kepadanya untuk menyelamatkan kami. Kami berbalik dari dosa kami dan memohon pengampunan-Mu. Terima kasih karena telah menjadikan kami bagian dari keluarga-Mu. Tolonglah kami Tuhan Yesus untuk bertumbuh dalam mempercayai Engkau. Tolonglah kami untuk bergabung padamu, untuk menaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan anak-anak sekaliannya dan tidak ragu lagi untuk melakukan perintah Allah. Karena ada Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa mampu melakukan semua perintah-perintah yang sudah dituliskan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak sekolah minggu.